Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang yang dapat dipercaya Tuhan. Orang yang dapat dipercayai Tuhan. Kita dalam mengiring Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Tuhan percaya kepada kita? Ini menjadi persoalan. Ini menjadi persoalan bagi setiap orang yang mengikut Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku ikut Yesus seumur hidupku. Dia berkata pengakuannya, seumur hidupku aku akan ikut Tuhan apapun yang terjadi. Baik susah senang, baik sakit, baik sehat, aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap mengiring Tuhan. Aku akan tetap memuji menyembah Tuhan. Orang bisa berkata seperti itu. Tetapi apakah Tuhan percaya kepadanya? Karena Tuhan bilang apa? Banyak yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi tidak semua masuk surga. Banyak orang percaya Tuhan, banyak orang mempercayai Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi tidak semua masuk surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak mereka. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Maka kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan kita berkata, itu firman itu bukan untuk saya, itu bukan untuk pendeta, itu bukan untuk jemaat itu, untuk dia, untuk saya, untuk itu, bukan. Semua firman itu pedang bermata dua. Untuk pendeta itu kena 2 kali lipat atau 4 kali lipat. Dikhotbah pendeta itu sendiri yang memberitakan bagi jemaat dan hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Mari kita orang yang dipercayai Tuhan. Haleluya. Jangan hanya percaya, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak percaya sama kamu. Opung misaha. Opung silabok. Contoh. Opung isi siahat. Aku tak dehu ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku sudah melayanimu Tuhan. Aku sudah melayanimu. Aku sudah memuji Engkau. Aku sudah memberi persembahan, ucapan syukur, puluhan, berkorban bagi Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal Engkau. Aku sudah berdoa kepada yang sakit sembuh. Tuhan ada bilang di situ kan di Matius 1. Dia berdoa kepada yang sakit sembuh, yang kerasukan setan sembuh. Bahkan yang menderita dilepaskan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal Engkau, hai pembuat kejahatan. Karena Tuhan tidak percaya sama dia. Dia percaya Tuhan. Karena Tuhan memakai setiap orang. Tidak sempurna dulu baru dipakai Tuhan. Buktinya itu tadi. Hamba-hamba Tuhan yang pakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Berdoa kepada yang sakit. Tidak tunggu sempurna dulu baru dipakai Tuhan. Semua bisa dipakai Tuhan. Justru ketika kita dipakai Tuhan, kita harus makin takut akan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai menjauh dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Urapannya luar biasa. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak percaya Engkau. Dan yang Engkau pembuat kejahatan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga percaya kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kenal SBY, semua kenalkan presiden. Kita kenal Jokowi, tapi belum tentu Jokowi kenal kita. Itu masalahnya. Kita kenal Jokowi, presiden kita sekarang ini mau lengser. Bulan 2 ini kita pemilu, dan ini dia kandidat, siapapun terpilih. Belum tentu dia kenal kita. Kita pilih dia, belum tentu dia kenal kita. Contoh si Ganjar, atau si Prabowo, atau si Anies Baswedan. Siapapun itu terpilih nanti presiden. Kita percaya dari kalian, kita kenal dia dari TV. Kita kenal, tapi belum tentu dikenal kita. Jangan seperti itu. Haleluya. Kita harus percaya kepada Tuhan dan Tuhan juga percaya kepada kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Dalam 1 Korintus surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus, Bapak berdoa supaya nanti kita beli wireless ya. Jadi kita nggak pakai kabel. Wireless itu tidak pakai kabel, backnya itu. Kita berdoa supaya Tuhan berkati jemaat Tuhan, kerja Tuhan kita beli wireless. Jadi tidak usah pakai kabel, ya. Kita bisa ke sana kemari bisa.
cuma aja dipegang. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat Bapak Saudara? Amin. 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2. Kita sama-sama diberkati. Dikatakan di Wahyu, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman itu. Jadi kita berbahagia ketika kita baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan itu. Haleluya. Baik, saya akan baca ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Iya, dikatakan di ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus dapat dipercayai Tuhan. Haleluya. Dipercayai Tuhan dan sesama. Itu. Maka dikatakan akan kuberikan kepadanya rahasia, akan kupercayaan kepadanya rahasia kerajaan Allah. Kita harus dapat dipercayai. Orang Kristen itu harus dapat dipercayai. Jangan sampai orang percaya kepada Tuhan nggak bisa dipercayai. Artinya apa? Tukang bohong. Orang yang tukang bohong tidak bisa dipercaya. Orang yang mergabus tukang bohong, wah, dipercaya kamu dia kan? Tidak akan. Siapapun itu. Aduh, orangnya itu pembohong itu, pelin-pelan. Artinya apa? Perkataannya tidak bisa dipegang. Orang yang tidak bisa dipegang perkataannya, pelin-pelan, itu tidak bisa dipercaya. Apalagi Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ternyata kita tidak bisa menyimpan rahasia. Nah ini dia. Tidak bisa menyimpan rahasia orang, apalagi rahasia yang tidak bisa disampaikan kepada orang, hanya kepada Tuhan. Orang yang dapat dipercaya, dia itu bisa dipegang perkataannya. Haleluya. Bukan ngomong doang. Artinya apa? Perkataannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jika iya, iya. Jika tidak, tidak. Tidak ada abu-abu dalam mengikut Tuhan. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Artinya harus berkata jujur. Haleluya. Kita harus berkata jujur apa adanya kepada sesama dan kepada Tuhan. Maka orang ini akan dipercayai oleh Tuhan. Tapi kalau perkataannya bohong, perkataannya pelin-pelan, wow, ini tidak bisa dipercayai. Dia bilang sekarang A, besok B. Gak ada ngomong A tadi. Kalau gitu aku rekam ya. Aku rekam begini supaya tahu. Soalnya bilang, gak ada aku ngomong gitu. Gak ada aku ngomong seperti itu tadi. Sebentar lagi dia ngomong yang lain. Lupa dia. Sehingga berbohong. Tahu nggak? Ada penyakit lupa, amnesia. Amnesia itu kata kedokteran itu penyakit amnesia pelupa. Jangan sampai lupa Tuhan, lupa istrinya, lupa suaminya. Jangan salah. Kita harus ingat Tuhan. Haleluya. Orang yang perkataannya tidak bisa dipegang, sebentar dia bilang seperti ini, sebentar nggak pernah ngomong itu. Dia ngomong seperti ini lagi, nggak pernah ngomong itu. Ini tidak bisa dipercaya. Apakah Bapak Ibu mau percaya sama dia?
Percaya nggak Bapak Ibu kepada orang seperti itu? Tidak akan percaya. Dia akan memojokkan kita nanti. Dia akan memojokkan kita. Apalagi sekarang, kalau ada perkara ke sidang pengadilan, harus ada bukti. Tidak bisa hanya ngomong doang. Harus ada bukti. Harus ada bukti dan saksi orang. Kalau hanya ngomong doang, bisa jadi dipersalahkan dia. Harus ada buktinya. Buktinya kan Ferdy Sambo kan yang membunuh orang Batak itu, Yosua itu. Ada bukti, ada rekaman CCTV. Maka dia tidak bisa mengelak. Ada CCTV di rumah dinas itu. Dia lihat di situ semua ajudannya itu menembak dan dia ditembak. Ada bukti kebenaran. Makanya dia tidak bisa mengelak. Tidak bisa. Ada namanya bukti nyata. Bukti nyata. Sehingga orang itu tidak bisa mengelak. Kalau tidak ada bukti bisa mengelak. Apalagi pengadilan. Bisa yang benar menjadi salah. Bisa yang salah jadi benar. Apalagi tidak ada bukti. Apalagi disogok dengan uang. Disogok dengan uang. Bisa hakim atau pengacara membalikkan fakta kebenaran. Tetapi Tuhan tidak bisa disuap dengan uang. Haleluya. Nggak bisa disuap dengan harta. Nggak bisa. Jika iya, iya. Jika tidak, tidak. Mari kita sebagai orang yang dipercayai Tuhan, mari kita jaga perkataan kita. Amin. Haleluya. Karena menurut perkataanlah kita dipertanggungjawabkan, dibenarkan dan dihukum oleh Tuhan. Jangan ngomong asal-asalan. Jangan bicara asal-asalan kepada semua orang. Karena Tuhan catat semua itu. Tuhan lihat semua itu. Apalagi kita ngomong A dan B sebentar, C dan D. Wow. Maka orang ini tidak bisa dipercayai. Pelimpang ngomongnya. Ngomongnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Suka bohong. Ada orang berkata begini, bohong untuk kebaikan. Mana ada bohong untuk kebaikan? Kalau bohong, dan bilang apa? Jangan berbohong. Jangan satu saksi dusta berdasarkan. Ada orang berkata berbohong demi kebaikan. Mana ada? Kalau bohong, nggak ada itu. Jangan sampai kita diputarbalikkan oleh kata-kata yang tidak benar. Kalau bohong, jangan sampai. Beda dengan berhikmat. Haleluya. Kalau berhikmat bukan bohong, Bapak Ibu Saudara, bukan. Contoh, dua orang pengintai yang disuruh Yosua ke kota Jeriko. Mereka datang mengintai kota Jeriko. Ternyata orang Jeriko tahu dua orang itu yang disuruh Yosua itu. Apa yang dilihat? Kejadian Sarpat yang di kota Jeriko. Datang. Maka ketika datang dilihat kota Jeriko, dia dijumpai oleh janda itu, janda yang menerima dia. Ternyata orang Jeriko tahu, maka pergi kepada janda. Ada tadi orang Israel di sini 2 orang. Iya benar, benar Tuhan, ada di sini. Tapi mereka sudah pulang. Mereka sudah pulang tadi dari sini. Mungkin mereka di sana. Memang ada di sini tadi. Ternyata berhikmat janda itu. Apa yang dia lakukan? Dia taruh turunkan ke bawah. Ada tali di situ. Maka datanglah pengintai itu. Ibu, nanti ketika datang tali ini jangan engkau ambil ya. Karena kalau tali ini tidak ada, semua akan dibunuh. Tapi kalau ada tali ini, semua keluarga ibu janda Sarpat ini, semua keluarga ayah tidak akan kami bunuh. Ternyata benar. Ketika kota Jeriko dikelilingi 7 kali, maka tembok kota Jeriko roboh, tapi mereka yang juga tali itu tidak dibunuh. Itu berhikmat. Cari di sana sudah mereka pergi.
Haleluya. Ada tadi di sini. Jangan sampai berbohong Bapak Ibu Saudara. Bohong demi kebaikan itulah dibuat alasan. Itu bohong. Itu bukan bohong. Itu bukan bohong Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dipercayai sesama dan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita enggak dipercaya oleh sesama apalagi Tuhan. Nah, beda ini. Si bicara lidah ini, bicara lidah tangguh itu hati ini benar. Wah, bahaya Bapak Ibu. Si bicara lidah dalam hati, inatai. Ada kepunyaan saya, ada yang dipercaya. Ada Tuhan. Haleluya. Jangan saudara. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya adalah yaitu orang yang bisa menyimpan rahasia. Saya sudah setuju ya, saya setuju. Bisa menyimpan rahasia. Haleluya. Tidak mau salah bocor mulu. Dibebirkan. Dibebirkan rahasia kesalahan orang lain. Dibebirkan semua kekurangan orang lain. Ini tidak bisa menyimpan rahasia. Akan menyimpan uang, tidak bisa itu. Pasti boros. Pemboros namanya jadinya. Kita harus bisa menyimpan rahasia. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan kepada orang lain. Rahasia keluarga nggak boleh dibicarakan kepada orang tua, kepada siapapun. Hanya suami istri yang tahu. Haleluya. Apalagi rahasia biologis tidak boleh. Itu hanya suami istri yang tahu. Ada kode etik yang tidak bisa dibicarakan kepada siapapun. Haleluya. Jangan bilang, ini suamiku ini enggak beres, istriku ini enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Harus bisa menyimpan rahasia keluarga. Apalagi rahasia keuangan harus bisa disimpan. Haleluya. Keuangan kita harus bisa disimpan. Enggak usah lah kasih tahu segini uang saya ini di bank apa. Untuk apa itu? Hanya kita yang tahu. Haleluya. Apalagi ada hal-hal yang tabu yang tidak bisa dibicarakan, tidak boleh dikasih tahu sama orang lain. Haleluya. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus bisa menyimpan rahasia. Hal-hal yang tidak bisa dikasih tahu orang lain. Jangan beberkan. Haleluya. Amin. Jangan sampai kita jelek-jelekan kata-kata gosipi orang. Kita gumbar-gumbar rahasia orang. Waduh. Kita bicarakan keburukan orang, kekurangan orang, rahasia orang kita bicarakan, kita overloading, kita ngomong-ngomong sama orang lain. Aduh. Kita tidak akan menghargai orang itu. Orang yang selalu membicarakan kelemahan rahasia orang itu tidak menghargai dan tidak menghormati orang itu. Haleluya. Mari kita kita cut. Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, ada hal-hal yang bisa sampaikan. Haleluya. Makanya kita harus tahu itu. Maka ini orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Kita harus bisa menyimpan rahasia. Maka orang berkata, tidak boleh kasih tahu situ apa-apa. Nanti dibiarkan semua orang. Mari kita coba. Kalau ada ngomong begitu bahaya itu. Jangan kasih tahu sama dia. Jangan kasih tahu apa-apa sama orang itu. Wah, bahaya nanti. Kalau kau kasih tahu itu, dia akan beberkan karena dia tidak bisa menjaga mulut. Orang yang tidak bisa menjaga mulut tidak bisa menyimpan rahasia. Mari kita jaga mulut kita. Amin. Haleluya. Kita harus bisa menyimpan rahasia. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa ciri orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan? Tidak semena-mena pada barang dan milik orang lain.
Artinya apa? Milik orang lain tanpa diminta diambil itu. Bayangkan. Dia langsung ambil semua itu. Dia tidak meminta, langsung menganggap itu hak miliknya. Bayangkanlah itu. Dia mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik itu. Wah, ini nggak bisa dipercaya. Dia tanpa permisi, tanpa minta kepada pemilik itu, dia sudah ambil. Dia anggap itu miliknya semua. Ini dia. Kita harus minta izin dulu kepada orang pemilik itu. Kita segera akan mengembalikannya dan minta, tolong saya boleh pinjam ini, saya boleh pakai ini. Haleluya, amin. Jangan sembarangan dilelang orang ambil. Ada banyak orang diambil. Wow. Ada milik orang diambil, dia nggak miliknya. Ada itu penyakit dari kedokteran juga. Lupa saya apa namanya itu. Dia tukang pencuri namanya. Jadi ada milik orang, dia nggak miliknya. Ada HP orang diambil. Wah, apalagi orang diambil semua. Ini tidak bisa dipercaya. Haleluya. Sebenarnya apa? Kita minta izin. Halo mama, tidak. Tak tolong jo, buat keluar jo. Ikon pisang mon, contoh orang pisang meleleh. Mangga mon, juring mon. Halo mama, ina, nak beru, buat jo deh. Ikon ahojo, sayur mon. Haleluya, amin. Sebentar, ambil semua. Sebentar, ambil semua. Ambil jagung, ambil awal sudah dibuat sudah. Dia nggak miliknya sendiri. Jangan saudara. Kita harus apa namanya? Kita harus memohon, mengasih tahu sebelum kita ambil. Haleluya. Tuhan bilang apa? Jangan begini milik orang lain, sesama orang lain, istri orang lain, siapapun. Hukum yang disebut. Itu artinya nggak boleh. Kita harus kasih tahu dulu. Haleluya, amin. Ngomong dulu sama orang ini. Memang ada orang tidak tahu, tapi kalau contohnya kita sudah tahu, oh ternyata itu bukan milik saya, harus berani kita ngomong kepada orang itu. Ya benar, aman. Ya benar ini. Allah berbuat. Kadang ada orang nggak mau ngaku kan? Sudah tahu faktanya dia yang mengambil. Apa? Udah ada orang melihat, agak aku ambil itu. Apa salahnya kita ngomong? Memang Allah berbuat ya kan? Allah inang dan beru itu tulang berbuat tidak kalian. Suri majudah, maaf majudah. Anakku bodoh kali dan Indonesia. Haleluya. Jangan sembarangan ambil di sana, ambil semua miliknya. Pencuri namanya. Ini tidak bisa dipercaya oleh Tuhan dan tidak akan diberkati oleh Tuhan. Apa salahnya kita ngomong sama orang itu? Haleluya. Nak beru itu, nak muda, amat tua, hujud deh. Amonejo, jadi muda. Haleluya. Hubungan jodoh amonejo. Boyro, rebut munai, terus munai. Jangan ambil sembarangan. Orang-orang seperti ini tidak akan dipercayai oleh Tuhan. Kita harus izin kepada pemilik orang itu. Yang terusnya, orang yang dapat dipercaya lebih baik. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Haleluya. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Kebiasaan menunda waktu pekerjaan orang yang tidak bisa dipercaya. Banyak alasan itu. Banyak alasannya itu. Suruh media, atau ayat keributku, nah. Pasal roh kali suruh media, kalau tidak ada, udah alasannya. Pasal minggu suruh media, suruh jalan padita, atau ayat tamu dia, suruh jalan tak sopan. Dan udah ada alasannya. Ini nggak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya orang-orang seperti ini. Menunda-nunda waktu. Ada 3 yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Pertama, waktu. Waktu tidak bisa kita balik lagi. Contohnya hari Senin tidak sama dengan hari Senin yang lain. Selasa nggak sama.
waktu itu. Jam-jam segini tidak akan sama dengan jam yang untuk berikutnya. Itu Tuhan percayakan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Yang kedua, apa yang dipercayakan bagi kita? Talenta. Talenta. Ada 3 yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Talenta, bakat, talenta, skill, kemampuan yang diberikan Tuhan. Jangan sia-siakan. Kembangkan itu. Jangan dipendam. Jangan dipendam. Contoh talenta kita apa? Talenta kita nasihati orang dengan kasih. Talenta kita berikan itu. Talenta kita untuk mengajar. Talenta kita untuk apa? Untuk berdoa, doakan dosa pelak bagi orang lain. Talenta kita apa? Berkhotbah, menginjili, kembangkan itu, jangan dipendam. Haleluya. Jangan talenta itu. Maka Tuhan bilang apa? Tadi kupercayakan kepada 5. Ternyata yang 5 itu kembangkan 10. Baru dipercayakan 3, kembangkan jadi 6. Tapi ada 1 talentanya itu. Tapi apa? Yang 1 ini dia pendam. Dia bilang apa? Aku tahu Tuhan akan datang meminta dan Tuhan yang menjawab. Maka aku buat kubur ini, talenta ini saya simpan, saya kubur. Aku tahu dan Tuhan datang supaya jangan hilang. Kau tahu kenapa akan datang? Kenapa kamu tidak lipat gandakan ini jadi 2? Maka datanglah Tuhan itu. Ambil dari dia talenta itu, berikan kepada yang 5 itu. Berikan. Siapa lebih banyak mengembangkan akan lebih banyak dipercayai. Haleluya. Ini maka diambil dari sini, capakan orang itu. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jangan dipendam. Aduh, aku tidak ada talenta. Siapa bilang? Semua manusia ada talenta. Pasti ada talenta. Pemberian Tuhan dengan cuma-cuma skill bagi kita. Kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga apa? Harta kekayaan itu dipercayakan kepada kita. Dipercayakan Tuhan harta kekayaan. Jangan sampai gara-gara harta kekayaan uang kita menjauh dari Tuhan. Haleluya. Jangan sampai harta itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai uang itu menguasai, kekayaan itu menguasai pikiran kita sehingga itu nomor 1. Bukan Tuhan nomor 1. Bahaya saudara. Karena harta kekayaan itu dipercayakan buat kita. Tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin keselamatan. Hanya Yesus Kristus berberi berkat kekayaan itu yang menjamin keselamatan buat kita. Amin. Mari kita kelola dengan baik. Kita kelola dengan baik. Karena kita bukan pemilik, tapi Tuhan pemilik segala-galanya. Itu titipan buat kita. Kita diberkati Tuhan. Itu semua titipan Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita lupa diri. Ini milikku ini kepunyaanku ini. Jangan saudara. Itu hanya titipan dan anugerah Tuhan. Ada 3 yang dipercayakan Tuhan. Waktu. Yang kedua talenta. Dan ketiga harta kekayaan itu. Mari kita jaga dengan benar. Supaya kita dapat dipercayai oleh Tuhan dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Mari kita jangan menunda-nunda waktu kita. Tepat waktu. Ayo kita nanti janjian jam 9. Ternyata datang jam 10. Ini bisa dipercaya ini. Dulu waktu pacaran datang janjian dengan pacarnya jam 9. Dia jam 8 sudah nongol di situ. Dia tunggu pacar. Sebelum jam 9 udah nongol dia menanti pacarnya. Sekarang enggak lagi. Kita janjiannya jam 10. Ternyata datang jam 10. Sampai nunggu bosan aku menunggu bosan. Yang paling membosankan adalah menunggu. Kita harus tepat waktu. Haleluya. Jangan jam karet. Apalagi Batak ini sekarang jam karet. Banyak kan begitu kan. Jam karet Batak ini. Kita masuk jam 10, jam 11 yang masuk itu. Setuju dan gak ada tepat waktu. Kita harus belajar tepat waktu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita tunda-tunda waktu. Ini kita sudah tahu ini pekerjaan yang kita harus diselesaikan hari ini.
ditunda-tunda, besok. Bahaya itu. Dia sudah tahu, ini bisa kok hari ini bekerjakan ini. Ternyata ditunda lagi, tunda. Aduh, ini orang malas namanya seperti ini. Itu orang malas dan Tuhan tidak akan percayakan kepada. Haleluya. Mari kita menghargai waktu Tuhan dalam hidup ini. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kita hargai. Yang seterusnya, orang yang dapat dipercaya dia setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Haleluya. Dikatakan dalam Lukas pasal 10 ayat 16. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan kepada yang besar. Tetapi kalau kita tidak setia kepada perkara kecil, Tuhan tidak akan percayakan perkara besar buat kita. Kita harus setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Sabar. Pasti Tuhan berkati. Haleluya. Kalau kita bersifat tinggal, kita setia saja. Pasti Tuhan berikan yang besar buat kita. Amin. Tuhan pasti tambahkan kita setia dan taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa setia dalam perkara kecil. Ada orang ketika kasih perpuluhan masih kecil ini penghasilannya, setia masih kecil. Contohnya 1 juta dikasih 100.000, masih setia dia, masih setia kasih perpuluhan. 2 juta 200.000, 10 masih setia ini kasih perpuluhan. Coba kalau sudah 50 juta, mikir kita besar sekali 10% ini. Mikir dia 50 juta, mikir 5 juta nanti kiamat kita ini. Ada begini yo, 100 juta, 10 juta lo, ada 1 M, begini lo 10 lo 10. Boleh kita setia di situ? Ada orang nggak setia, dan ada orang setia ketika kecil kan udah besar nggak setia dia kasih. Aduh, bahaya itu. Belajar setia, uji firman itu, pasti Tuhan berkati kita. Amin. Coba ngomong sama kita, mari kita setia dalam perkara kecil. Haleluya. Maka Tuhan berikan perkara besar. Amin. Jangan begini. Kita bukan memberi kepada pendeta, kepada gembala sidang, bukan. Kita memberi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Orang yang nggak setia pasti hitung-hitungan itu, hitung-hitungan. Kenapa kita lihat di sini? Kalian persembahan 2.000. 1.000 mata lihat. Masa sampai mana ada persembahan sekolah minggu 2.000, 1.000? Coba kita pikirkan dulu itu. Persembahan anak udah 2.000 sekolah minggu. Boleh 1.000. Lah persembahan kepada 2.000 matong. Nama kalian Tuhan ini. Haleluya. Jangan dianggap saudara, kita memberi bukan untuk manusia, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Orang yang hitung-hitungan itu susah sekali memberi. Pelit gini. Tuhan bilang apa di 1 Korintus? Orang kikir tidak akan masuk kerajaan Allah. Tidak akan masuk baru saudara. Hitung-hitungan. Jangan kita pikir memperkaya. Bukan, kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Uji firman itu. Tuhan itu tidak bohong. Firman itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak bohong. Allah kita itu Yesus tidak bohong. Jika engkau taat dan setia memberi perpuluhan itu, Tuhan akan berkati engkau. Agar buka tingkat-tingkatnya. Saya sudah lakukan itu. Tuhan pasti berkati. Haleluya. Amin. Jangan sampai kolah. Untuk apa itu? Untuk pembangunan. Loh, kita itu, saya sudah pernah ngomong ya, kita sedang menabung kerajaan Allah dan saudara. Itu tidak hilang. Menabung. Kita sedang menabung kerajaan Allah. Kita memberi, berkorban untuk kerajaan Tuhan kita. Membangun rumah kerajaan Allah, rumah kita di surga. Makanya ada seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Dia sakit, rumah sakit. Tiba-tiba dia panggil Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus, itu rumah siapa, itu bagus sekali, megah,
bertingkah. Oh, itu hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan yang setia dan taat. Itu yang rendah hati itu. Oh, bagus sekali Tuhan. Bagus. Oh, karena dia waktu dia di bumi, dia memberi pekerjaan Tuhan. Apa yang lakukannya itu membangun rumahnya. Dia tidak hitung-hitungan. Dia tidak melihat pendeta, tapi dia beri untuk pekerjaan Tuhan. Dia membantu orang. Dia tidak hitung-hitungan. Itu hamba Tuhan. Terus rumahku mana nih Tuhan? Allah masih betul besok nih betul betul bakar betul roh betul belum masih betul bakar ini kini datang ini semen masih ada di sini belum dibangun belum buat pondasinya. Waduh Tuhan gimana ini? Makanya anakku belum tiba waktu di sini pulang ke bumi kembali ke bumi belum tiba saatnya. Nanti kalau sudah bangun siap umatmu akan kupanggil. Haleluya. Apa itu? Ketika kita memberi kepada Tuhan, berkorban kepada Tuhan, melakukan persembahan itu bukan untuk manusia, maka kita lihat berkat Tuhan akan mengalir, impartasi Tuhan mengalir bagi kita. Amin. Haleluya. Ini setialah dalam perkara kecil. Kita sedikit seperti ini, masih kecil setialah. Haleluya. Karena Tuhan tidak melihat, oh harus yang besar jemaatnya baru Tuhan hadir di situ. Tidak ada Tuhan bilang seperti itu. Oh jemaat mereka ribuan, pasti Tuhan hadir di situ. Kalau mereka kecil seperti ini, tidak ada Tuhan. Siapa bilang? Tidak ada patokannya harus jemaat besar. Di situ Tuhan hadir. Tidak ada itu. Tuhan bilang apa? Di mana satu atau dua orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Maka kita setia. Amin. Setia. Kalau kita palai setia mas. Haleluya. Amin. Setia minggu. Setia beribadah. Kita berdoa kursi-kursi yang kosong. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Itu Bapak Saudara. Jangan kita berpikir, wah, Allah hiburan, isi orang Tuhan ya deh. Udah kali wah, ribu kali satu. Nah kalau begitu patokannya salah. Tuhan tidak itu patokannya. Di mana setia dalam perkara kecil Tuhan berikan yang besar. Haleluya. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan adalah orang yang berkata jujur dalam segala hal. Haleluya. Amin. Katakan yang sejujurnya. Katakan sejujurnya. Ada lagu itu kan? Bila ini lupa saya nggak tahu lagu itu. Katakan sejujurnya. Amin. Jika ia katakan dia, jangan berdalih, jangan berbohong. Katakanlah ya aman, aku salah. Ya ina beru, aku salah. Ada itu Tuhan. Jujur. Haleluya. Jika ia katakannya, lebih dari situ berasal daripada sejarah. Dikatakan Matius 3:37. Jika ia katakannya, jika tidak katakan tidak, lebih dari situ adalah dari jahat. Kita harus jujur. Amin. Jujur mengakui segala kesalahan kita. Jujur mengakui segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Haleluya. Katakanlah sejujurnya. Tuhan, aku minta ampun. Aku salah di hadapan-Mu. Aku melakukan ini dan itu. Tuhan, aku minta ampun. Katakan sejujurnya. Jangan berbohong. Maka Tuhan akan mengampuni. Amin. Haleluya. Apalagi pada orang lain sesama. Katakan. Jika iya, jika tidak. Jangan gara-gara uang suap. Kita berikannya. Jangan suap. Apalagi sekarang ya zaman ini tengah cara hati bisa disuap gara-gara heke. Tapi Tuhan tidak bisa disuap. Mari kita jujur. Kalau kita jujur 100%, maka Tuhan akan mengampuni kita 100%. Tapi kalau kita jujur 50%, 50% aja diampuni Tuhan kita. Haleluya. Mari tulus ikhlas mengakui.